Kembali lagi di Ayo Sehat. Pagi ini saya akan mengajak Sobat Sehat untuk lebih mengenal gejala asam lambung atau sering disebut GERD. Seperti apa gejala dan cara mencegahnya? Simak dulu informasi berikut ini. Nah, Sobat Sehat, bersama saya sudah hadir dokter spesialis penyakit dalam, Profesor Dr. Ari Fahrial Syam yang akan menjelaskan lebih detail mengenai penyakit asam lambung atau GERD ini. Dokter, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, dok, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke program Ayo Sehat. Ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat informasi singkat mengenai gejala asam lambung naik atau GERD. Nah, kita pengen tahu nih dok, saya dan juga Sobat Sehat penasaran. Sebenarnya yang pertama, MAH dan GERD ini apakah masih dalam satu rangkaian penyakit yang sama? Ya, jadi kalau kita bicara soal MAH itu sebenarnya kan bahasa Belanda ya, artinya itu lambung. Nah, kalau GERD ini GERD ini sebenarnya tadi reflux ya, adanya suatu reflux balik arah ya asam dari isi lambung. Ya, terutama tentu kita bicara soal asam lambung tadi, kemudian balik arah ke atas. Jadi kalau orang bilang sakit MAH aja itu cuma di lambung saja. Tok berarti ya? Tok di lambung saja. Tapi kalau dia sudah GERD, berarti sudah reflux. Jadi asam lambung itu udah balik arah naik ke atas. Makanya tadi keluhannya itu panas dada seperti terbakar dan mulutnya pahit. Itu hal yang memang membedakan secara signifikan antara MAH ya atau orang bilang gastritis atau orang bilang sakit lambung dengan GERD, karena GERD itu sudah melibatkan organ saluran pencernaan atas yang kita bilang esofagus itu gitu. Oke, tapi kalau orang MAH belum tentu bisa GERD juga berarti dok? Seperti betul. Itu. Jadi orang kalau dia memang cuman punya problemnya di lambung saja, dia belum tentu GERD. Tapi orang GERD bisa kena lambung juga. Orang GERD bisa kena MAH berarti? Saya ada pasien-pasien saya, dok saya panas dada terbakar, mulut pahit. Itu khas. Ya, heartburn itu khas untuk GERD. Tapi saya juga kembung, begah, cepat kenyang. Anda juga punya sakit lambung. Jadi dua problem itu pasien bisa dapat, punya sakit lambung dan punya GERD. Tapi ada orang yang punya sakit lambung saja tidak GERD ada gitu. Jadi atau sebaliknya dia cuma punya GERD saja, lambungnya nggak apa-apa, ada itu pasien. Dia bilang tidak mual, tidak kembung, tidak nyeri, tidak perih di daerah ulu hati, tapi dia panas dada seperti terbakar dan mulut pahit gitu loh. Nah ini intro yang cukup baik ya, biar masyarakat tahu tuh apa yang namanya GERD, apa yang namanya lambung, apakah tadi bisa kena dua-duanya atau mungkin kena satu-satu gitu. Dok, sebelum kita bicara ke pengobatan mungkin ya, tadi kan sempat dibilang bahwa ada rasa cepat kenyang, begah, mungkin gejala-gejalanya seperti apa nih dok? Ya, itu kalau yang tadi saya bilang problemnya ada di lambung. Jadi kan lambung ini kan sebenarnya seperti kantong ya, sejatinya itu seperti kantong ya. Nah, di lambung ini dia itu kalau misalnya memang gas berlebih-lebihan dia akan kembung ya, akan melebar gitu ya kita bilang. Nah,
Orang yang memang pada saat di lambungnya ini melebar, dia akan merasakan tadi rasa kembung tadi atau begah tadi. Cepat kenyang. Cepat kenyang, betul. Itu cepat kenyang, dan kalau ini sudah terlalu, dia rasanya mau muntah, mual, muntah. Oke. Nah, pasien GERD itu fokusnya, kalau pasien GERD itu hanya panas dada seperti terbakar, karena sejatinya begini, asam lambung itu pH-nya itu cuma 1 sampai 2. Tapi kalau dia itu, tapi lambung siap untuk menerima pH seperti itu. Nah, kalau kerongkongan kita ini tidak siap. Oke. Dindingnya itu tidak siap untuk menerima ya pH 1-2. Jadi apa yang terjadi? Ya pasien akan merasakan panas dada seperti terbakar tadi. Nah, kalau udah sampai di atas itu merasakan yang tadi regurgitasi balik arah, dia merasakan pahit gitu. Jadi itu hal yang kita mesti tahu bahwa gejalanya beda antara GERD dengan sakit lambung. Dengan sakit lambung. Ya. Oke, baik. Nah, Dok, ini kalau misalnya GERD ini diobati, kira-kira apakah bisa hilang, Dok? Ya, jadi kita bicara soal kenapa orang sakit GERD tadi. Jadi kan tadi disebutkan bahwa sekarang ini dengan gaya hidup yang orang cenderung dengan makan yang berlemak, coklat, keju, lemak segala macam, kemudian tingkat stres yang tinggi, kurang bergerak segala macam, dan akhirnya obesitas, kegemukan. Ini membuat penyakit GERD jadi meningkat di tengah masyarakat. Ya, jadi ini karena tadi faktor-faktor tadi. Nah, sekarang bagaimana kita mengobatinya? Sekali lagi, utamanya adalah memperbaiki gaya hidup tadi. Nah, gaya hidupnya bagaimana tadi? Ya suka coklat, keju, lemak, ya udah dikurangin coklat, keju, lemak, asam-asam pedes-pedesnya itu satu. Kemudian apa gaya hidup lagi? Stres ya, kalau bicara soal stres kan ya apalagi zaman pandemi seperti ini agak susah. Di rumah aja. Betul, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan tingkat stres tersebut. Nah, kemudian juga bicara soal tidur yang cukup, itu juga penting, dan yang penting lagi adalah aktivitas olahraga itu tadi. Jadi gaya hidup. Nah, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Sering pasien-pasien saya bilang, "Dok, saya ini susah kalau nggak stop rokok." Ya susah, Pak. Saya bilang justru rokok ini akan memperburuk keadaan. Ya, pertanyaan kan, rokok diisap masuk ke paru-paru? Tidak, ternyata kan ada juga masuk ke lambung. Si komponen racun dari rokok itu akan merusak klep antara lambung dengan lambung dengan kerongkongan, ya antara lambung dengan esofagus tadi, dan di satu sisi juga kita kan ngisep itu kan kayak gas juga. Nah, itu juga membuat lambung kita menjadi terisi penuh, berlebih-lebihan. Nah, itu tadi dua hal kenapa kok rokok bisa memperburuk keadaan pasien-pasien dengan GERD itu. Nah, Dok, saya ini sempat baca ada artikel bahwa GERD ini apa betul sih untuk bisa memicu kanker? Gimana, Dok? Kan tadi yang saya bilang, pH itu kan 1 sampai 2, ya, pH lambung. Tapi kalau dia naik ke atas, dia kan merusak, ya, ada perbatasan antara lambung dengan esofagus tadi. Awalnya memang luka-luka, terus kemudian strukturnya berubah, ya, mutasi, dan lama-lama dia akan menyebabkan yang kita bilang pre-cancer dan bisa jadi cancer. Jadi betul, tapi nggak usah takut dulu nih pasien nanti udah GERD jadi kanker, jangan. Itu perjalanannya butuh panjang. Apabila Anda memang GERD, gaya hidup tidak dijaga, makannya masih sembarangan, masih rokok, alkohol, gemuknya juga nggak bisa dikontrol. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi in the future jauh panjang. Cuman memang apakah bisa saya bilang. Tapi itu panjang ceritanya. Jadi oleh karena nggak langsung berarti ya, Dok, ya. Panjang sekali butuh waktu, karena tadi ada tahapan-tahapannya. Dia mulai dari rusak luka dulu, sampai kemudian mutasi, sampai terjadi mutasi, terjadi yang kita bilang pre-cancer sampai dengan cancer, dan panjang perjalanan.